Santai sore bareng suami sambil menikmati kue hasil undangan dari kampung tetangga. Masya Allah, kue-kue kayak gini tuh emang paling the best banget kalau kita nikmatin bersama, apalagi dipadukan dengan minuman dingin. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini tuh masih lanjutan video yang aku upload kemarin ya. Dan untuk hari ini kita libur dulu ya masak-masaknya. Takutnya nanti kalian itu bosen lagi lihat aku gongsrang-gangsreng terus, masak-masak terus. Makanya siang ini kita santai-santai aja dulu ya. Dan ini tuh singkat ceritanya aja. Karena tadi pagi tuh sebenarnya kita habis undangan ya, bukan kita sih. Kakak ipar aja yang berangkat. Nah, kita tuh cuma ini aja nitipin amplop aja, say. Ini sebenarnya masih keluarga juga, cuman ini lumayan berada jauh ya, jauh dari kita. Jadi ini tuh bisa kita sebutnya tetangga aja. Jadi ini tuh kakak ipar tadi pagi habis kondangan di tempat tetangga kampung, tempat saudara. Jadi kita tuh ada berapa saudara kayak gitu, kita ngamplop semua karena yang jalan itu tuh cuma kakak ipar sendiri. Karena yang lainnya kita tuh rata-rata masih punya halangan masing-masing ya, masih punya hambatan sehingga kita tuh nggak bisa berangkat bareng. Jadi ya udahlah ya, semoga aja yang punya hajatannya bisa memaklumin dan mengerti kalau kita di sini juga belum bisa hadir. Yang penting amplopnya lancar kan ya. Terus ini tuh di sekitaran jam 2 siang kakak ipar baru aja pulang dan alhamdulillah banget ini yang punya kita ya, say. Ini tukeran amplop kita tadi. Nah, di sini tuh isinya ada kerupuk, ada cemilan kayak roti, terus ada kue tat kayak gitu, terus ada ekominya satu bungkus sama telur dua. Masya Allah di sini tuh lumayan banyak banget. Nah, say, kalau di area tempat suami aku ini tuh emang kayak gini ya adatnya, kalau misalkan kita itu ngamplop, kita nyumbang kayak gitu, itu tuh pasti selalu ada tukerannya. Ya biasanya itu tuh bukan kayak gini sih, ini nih agak lumayan berbeda kayak gini, ada telurnya, ada kue tat, mungkin ini karena kita tuh masih satu keluarga. Nah, kalau di tempat area suami aku tinggal, itu tuh kebiasaan kita emang kayak gini ya, say. Kalau misalkan ada yang punya hajatan terus kita nyumbang, itu tuh kita bakalan bawa pulang tukerannya lagi dan itu tergantung sumbangan kita berapa. Kalau misalkan 50.000, itu tuh kita bakalan bawa pulang mie 2 bungkus, ada kerupuk, ada roti, ada ciki. Sedangkan kalau sumbangan kita 100.000, itu cuma perbedaannya di mie-nya aja. Kalau 50.000 kan dapat mie-nya 2, sementara kalau 100.000 itu mie-nya ada 3. Cuman mie-nya di sini tuh bukan ekomi ya, say, melainkan super mie atau enggak mie sedap kayak gitu. Kalau ini kan ekomi ya. Dan yang bakalan jadi pertanyaan aku sekarang, gimana nih di tempat teman-teman semua, ada nggak yang adatnya itu tuh sama kayak di tempat suami aku? Soalnya kalau di kampung aku ini tuh nggak kayak gini ya, say, melainkan itu tuh beda-beda sih. Kadang ada yang dapat nasi, ada juga yang enggak sama sekali. Jadi itu tuh kayak semisal sesuai aja sama adat istiadat turun temurunnya aja kali lah ya. Soalnya kan kalau di tempat aku itu tuh yang misalnya kita ngamplop terus dapet kayak nasi berkat itu tuh jarang, cuma ada beberapa aja. Sebagian besar itu tuh lebih banyak kalau misalkan kita kondangan, ya udah amplopnya itu tinggal kita masukin aja ke kotaknya. Tapi yang pertama-tama tentunya kita pasti harus makan dulu ya kan, di tempat kita disuguhkan dengan beraneka macam makanan beserta lauk-lauknya kayak gitu ya kan. Ada buahnya juga, ada minumnya juga. Nah, nanti kalau kita udah kelar makan baru di situ tuh kita ngamplop, kita masukin sendiri dalam kotak, terus yang terakhirnya tinggal kita salam-salaman sama pengantin. Baru deh pulang. Tapi sebenarnya mau naik panggung dulu juga boleh banget, yang penting bisa nyanyi dan bisa joget. Tapi kalau aku pribadi, aku suka juga sih naik panggung. Ya, ikutan joget-joget gitu, tapi kalau nyanyi aku nggak bisa loh. Udah nggak usah galau, nggak apa-apa walaupun kalian nggak bisa nyanyi, yang penting bisa naik panggung aja udah kayak aku. Bisa senggol tipis-tipis kayak gitu ya kan, digeol kiri, geol kanan, walaupun kita nggak punya suara yang merdu. Nah, ini ceritanya udah kita bawa sejauh mata memandang ya kan, ngalor ngidul, udah panjang kali lebar, pokoknya udah jauh banget. Dan di sini tuh tiba-tiba aku sama suami ini tuh lagi nyemil ya sambil kita ngobrol tipis-tipis kayak gitu ya, ngobrolin hal-hal yang nggak penting gitulah. Lumayan untuk mengisi waktu luang daripada kita diem-diem bae ya kan. Nah, di sini tuh aku sama suami ceritanya lagi berduaan aja nih. Udah kayak orang yang lagi pacaran gak sih? Kalau kalian nanya anaknya kira-kira pada kemana, ada, say. Anak-anak nggak aku umpetin ya, melainkan sibuk sama ya aktivitas mereka sendiri. Ada yang lagi main handphone, ada yang main boneka, ada yang main-main burung juga di luar sana. BTW di sini tuh celana suami aku kotor amat ya. Di sini tuh suami aku baru pulang dari kebun, say. Maklum lah, namanya kita kan tinggal di perkampungan, jadi kerjaan kita kalau nggak petani ya pekebun. Jadi otomatis kita tuh kotor-kotor kayak gini baju-bajunya. Jadi kita tuh tanpa seragam ya, say. Karena kita emang bukan pengguna seragam juga sih, soalnya kita nggak
sekolah tinggi dulunya. It's okay, nggak apa-apa, cukup dinikmati dan disyukurin aja apapun itu pekerjaan kita ya kan. Soalnya kalau misalkan kita maunya jadi orang tinggi semua, kira-kira siapa dong yang bakalan jadi orang bawahannya? Dah kalau gitu ini durasinya udah kelar, jadi sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Bye-bye.